Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan data mining dengan metode klasifikasi menggunakan decision tree. Dengan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Vicky Afrizal, NIM 190414000035. Dan saya sendiri Ali Gufron 1904411001040. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf, NIM 19147. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kota Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang dan sektor. Melihat pertumbuhan kota Jakarta yang begitu cepat dan pesat, yang dikarenakan oleh banyak faktor seperti pusat perkantoran, perdagangan, pemerintahan, perdagangan, bisnis, dan pemukiman, menyebabkan banyak masyarakat yang cenderung untuk mencari penghasilan di Jakarta. Kondisi seperti ini membuat kota Jakarta diserbu oleh para pendatang dan dengan jumlah yang terus meningkat tiap tahun, sehingga menyebabkan tingkat populasi semakin tinggi. DKI Jakarta merupakan kota yang besar dengan magnet penyerapan penduduk tertinggi di Indonesia, dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa, kependudukan terbesar di 5 kota administrasi dan 1 kabupaten dengan komposisi 9,2% di kota administrasi Jakarta Pusat. Maka dari kami telah melakukan analisa yang dilakukan menggunakan data mining untuk mengetahui lebih detail tentang data penduduk administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2019. Yang kedua, akan menunjukkan tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui lebih detail mengenai data penduduk kota administrasi Jakarta Pusat pada tahun 2019 menggunakan data mining decision tree. Dasar teori. Data mining penambahan data merupakan bidang ilmu multidisiplin, menggambarkan area-area kerja yang termasuk di dalamnya adalah teknologi basis data, pembelajaran, mesin statik, pengenalan pola, pengambilan informasi, jaringan saraf, tiruan, sistem berbasis pengetahuan, kecerdasan buatan, komputasi kinerja tinggi, dan visualisasi data. Dasar teori. Ada banyak metodologi data mining. Salah satu yang populer adalah pohon keputusan decision tree. Pohon keputusan merupakan salah satu metode klasifikasi yang sangat menarik, yang melibatkan konstruksi pohon keputusan yang terdiri dari node keputusan yang dihubungkan dengan cabang-cabang dari simpul akar sampai ke node daun atau akhir. Pada node keputusan atribut akan diuji dan setiap akan menghasilkan cabang. Setiap cabang akan diarahkan ke node lain atau node akhir untuk menghasilkan suatu keputusan. Selanjutnya, data yang digunakan. Data dalam penelitian ini diambil dari dataset Kota Administrasi Jakarta Pusat. Setelah data yang diperoleh, maka akan dilakukan proses klasifikasi terhadap data dengan menggunakan pohon keputusan. Selanjutnya, metode data mining dan algoritma. Metode pengumpulan data. Sebuah penelitian memerlukan pengumpulan data dan metode pengumpulan data karena sangat berpengaruh terhadap akurasi dan kualitas data yang akan digunakan untuk proses penelitian. Adapun metode-metode yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian, yang pertama, sumber data. Setelah sumber data sudah didapatkan, yang nantinya sumber data tersebut dikelompokkan menjadi 2 jenis untuk penelitian. Jadi data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bentuk yang telah menjadi informasi seperti dataset pada sebuah database. Selanjutnya, analisa kebutuhan informasi. Yang pertama, kebutuhan informasi berguna untuk informasi apa saja yang dibutuhkan oleh user yang menjalankan sistem ataupun sistem itu sendiri. Poin A, tahap pengelolaan data mentah dari objek penelitian menjadi dataset dan menentukan data input atau variabel yang akan dipakai ke dalam proses selanjutnya. Poin B, tahap dataset melakukan input untuk mendapatkan suatu model hasil dari bobot yang telah ditentukan. Poin C, tahap klasifikasi memakai metode algoritma C4.5. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras. Algoritma C4.5 pada peminjaman dibuat dengan memanfaatkan perangkat keras yang telah dimiliki peneliti.
Perangkat kelas ini terdiri antara lain sebuah laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i7, RAM berkapasitas 4 GB, VGA Nvidia 2 GB, hard disk 500 GB, serta mouse dan juga keyboard. Selanjutnya, metode analisis yang diusulkan. Langkah analisis yang digunakan untuk mengelola dataset berdasarkan metode data mining menggunakan proses knowledge discovery in database yang terdiri dari poin pertama, data selection, kumpulan-kumpulan data yang diseleksi. 2. Pre-processing. Pada proses ini dilakukan pembersihan data dari data-data mentah. 3. Transformation. Dalam tahap transformation, mengubah format data yaitu ke dalam bentuk Microsoft Excel dengan bantuan komputer agar data tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi yang dibuat. Poin 4. Data mining dengan proses pengekstrakan dan data mining. Dari data mining ini mendapatkan pola data peminjaman yang sudah dirubah dengan menerapkan algoritma C. Yang terakhir, hasil implementasi. Langkah awal proses ini adalah memasukkan data yang telah dianalisa dan diproses dengan metode cleansing atau pembersihan data. Data tersebut merupakan data valid yang dibutuhkan untuk proses klasifikasi dengan menggunakan Orange. Selanjutnya yaitu hasil atau implementasi. Nah, berikut di bawah ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu sebelum memulai mengimplementasikan datasetnya, kita sediakan dulu aplikasi Orange, lalu buka aplikasi Orange tersebut. Setelah itu pilih widget file pada tabulasi data di Orange seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, kemudian klik 2 kali pada widget file tersebut untuk melihat propertiesnya dan melihat file datasetnya. Di sini kami sudah memilih dataset yaitu data penduduk Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2019 dengan beberapa atribut yaitu nama kecamatan, jumlah penduduk, jumlah kepala daerah, jumlah wajib, jumlah usia anak, dan nama keluarga. Langkah selanjutnya itu pilih widget data tabel untuk melihat data yang telah dipilih pada langkah pertama tadi. Setelah widget data tabel diletakkan pada kanvas, maka hubungkan dengan widget file. Hal ini dilakukan agar data yang dipilih pada langkah sebelumnya dapat terlihat pada widget tabel. Setelah dihubungkan, nanti akan muncul tabel-tabel seperti pada gambar. Selanjutnya, untuk melakukan proses klasifikasi pada data yang ada, dapat dipilih widget tree pada tab model, kemudian hubungkan dengan widget file. Nah, ini widget tree. Terus dihubungkan seperti pada gambar di samping. Selanjutnya itu untuk melihat hasil yang ada pada langkah sebelumnya, bisa lakukan view dengan widget tree viewer dan letakkan di kanvas. Kemudian hubungkan dengan widget classification tree. Tree viewer sini diletakkan di kanvas kemudian dihubungkan. Langkah selanjutnya adalah mengklik 2 kali pada widget tree viewer tersebut untuk melihat output yang ada. Output tersebut ditampilkan pada gambar berikut ini. Nah, setelah semua dihubungkan, nanti akan tampil hasilnya seperti ini dalam bentuk tree. Selanjutnya itu kesimpulan. Penelitian menggunakan metode klasifikasi decision tree ini cukup efektif untuk mengklasifikasi data sesuai kebutuhan. Proses pada regresi berdasarkan perkelurahan dengan atribut untuk variabel X adalah pekerjaan atau pendidikan dan atribut untuk variabel Y adalah penghasilan. Terlepas dari penjelasan pada paragraf di atas, peneliti sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan variabel data yang terlalu luas dan proses pembersihan data yang memakan waktu lama, sehingga memiliki proses data mining dengan penggunaan algoritma yang diterapkan mungkin memiliki kelemahan dalam kekurangan hasil data yang ada. Tetapi hasil yang didapat tidak mengurangi kekurangan algoritma atau rumus yang diperoleh. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.